Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Saya Dr. Sri Endah Indriawati, hari ini akan membahas tentang tujuan pemidanaan. Sebelum kita masuk ke materi mengenai tujuan pemidanaan, mari kita renungkan pertanyaan berikut. Mengapa orang yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman? Apakah hukuman hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku? Atau ada tujuan lain yang bisa kita pertimbangkan? Penasaran? Yuk kita simak pembahasan sampai akhir. Baik teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Dalam hukum pidana, pemidanaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah pertama, untuk pembalasan. Dalam hukum pidana, pemidanaan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Ini didasarkan pada prinsip retributif, di mana pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kedua, bertujuan untuk pencegahan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku yang sama atau pencegahan khusus maupun oleh orang lain atau pencegahan umum. Nah, ketiga, untuk rehabilitasi. Pendekatan rehabilitasi berfokus pada memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi di masyarakat secara lebih positif dan produktif. Keempat, untuk penonaktifan. Penonaktifan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dianggap berbahaya dengan cara mengisolasi mereka dari masyarakat. Kelima, restoratif justice yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat yang berdampak oleh kejahatan ini, melibatkan dialog dan kesepakatan untuk memperbaiki dampak kejahatan. Terakhir, memberi efek jera. Ini bertujuan untuk membuat pelaku dan masyarakat melakukan refleksi terhadap konsekuensi dari tindakan kejam maupun kejahatan, sehingga tidak lagi mengulanginya. Baik, kita bahas materi di atas satu persatu. Tetap fokus ya, teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan tidak selalu menjadi satu-satunya tujuan pemidanaan. Tetap memiliki tempat penting dalam sistem hukum sebagai penegak keadilan moral dan sosial. Salah satu tujuan klasik dalam pemidanaan adalah pembalasan yang berakar dari prinsip keadilan. Siapa yang bersalah harus menerima akibat dari perbuatannya. Pemidanaan dalam konteks ini dipandang sebagai bentuk balasan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan, bukan semata untuk memperbaiki pelaku atau mencegah kejahatan, melainkan untuk menegakkan moralitas dan keadilan. Dalam teori pembalasan, hukuman adalah hak korban dan kewajiban negara untuk menjamin bahwa kejahatan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Misalkan, seseorang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban karena motif dendam. Dalam proses persidangan, pelaku tidak menunjukkan penyesalan dan tetap bersikukuh atas tindakannya. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran dan niat jahat dari pelaku. Dalam kasus ini, pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas nyawa yang telah diambil secara sadar dan kejam oleh pelaku. Hukuman dijatuhkan bukan untuk memperbaiki pelaku, tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menunjukkan bahwa setiap nyawa yang direnggut akan mendapatkan balasannya di mata hukum. Selanjutnya, kita memahami tentang pencegahan sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Disimak ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita pikirkan sejenak tentang aturan yang ada di kampus kita.
Mengapa ada aturan yang harus kita patuhi seperti tidak boleh berlari di koridor atau datang tepat waktu? Apakah kalian pernah memikirkan alasan di balik aturan-aturan tersebut? Aturan dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau gangguan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem hukum, kita juga memiliki aturan hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan, yang bertujuan untuk menghalangi seseorang melakukan pelanggaran hukum. Pemidanaan tidak semata-mata ditujukan untuk membalas perbuatan jahat, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai alat pencegahan dari kejahatan. Tujuan pencegahan dalam pemidanaan terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan umum, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan pencegahan khusus yaitu mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya. Melalui pendekatan ini, pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial, menjaga rasa aman masyarakat, dan menanamkan kesadaran hukum kepada setiap warga negara. Demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Mari kita lihat contoh kasus dari dunia nyata, misalnya kasus pelanggaran lalu lintas seperti ngebut di jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Katakanlah, seorang pengemudi tertangkap mengemudi melebihi batas kecepatan di area kampus. Sebagai bentuk pemidanaan, pengemudi tersebut dikenakan denda dan diberikan poin pelanggaran pada lisensi mengemudinya. Hukuman ini tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mencegah pengemudi tersebut dan orang lain dari mengulangi perilaku berbahaya yang sama. Dapat kita simpulkan bahwa aturan dan hukuman dalam sistem hukum berfungsi sebagai alat pencegahan agar masyarakat tetap aman dan tertib. Apa yang kalian ketahui tentang tujuan dari pemberian pidana kepada pelanggar hukum? Apakah menurut kalian semua pelaku kejahatan berhak mendapatkan kesempatan yang kedua? Baik, Ibu akan sedikit paparkan salah satu bentuk tujuan pemidanaan yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum modern adalah rehabilitasi. Rehabilitasi menekankan bahwa pelaku tindak pidana bukan semata-mata musuh dari masyarakat, melainkan individu yang berpotensi untuk memperbaiki dan dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Tujuan ini bertumpu pada prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif, di mana pemidanaan diarahkan untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang positif, bukan sekedar penjatuhan hukuman. Melalui rehabilitasi, sistem hukum bertujuan untuk mencegah residif atau pengulangan kejahatan dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku. Rehabilitasi melibatkan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan dukungan psikologis bagi narapidana, dan bertujuan agar pelaku menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan siap kembali ke masyarakat. Teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, dalam situasi tertentu pemidanaan bertujuan bukan untuk membalas atau memperbaiki pelaku, tetapi untuk melindungi masyarakat secara nyata dengan cara membatasi kebebasan pelaku. Dalam konteks tujuan pemidanaan, penonaktifan merupakan bentuk perlindungan masyarakat dengan cara menghilangkan atau membatasi kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan kembali. Tujuan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengulangi tindak pidana harus dijauhkan dari masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih lanjut. Pemidanaan dalam bentuk penonaktifan seringkali diwujudkan melalui hukuman penjara, isolasi, atau dalam beberapa sistem hukum, penjatuhan hukuman mati. Penonaktifkan menempatkan aspek perlindungan sosial di atas kepentingan rehabilitasi.
khususnya terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan serius atau berulang. Kita ambil contoh kasusnya ya. Contohnya, seorang narapidana terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berantai yang telah menyebabkan korban jiwa lebih dari 1 orang dengan pola yang sama dan menunjukkan tidak adanya penyesalan. Dalam proses persidangan, tim psikiater menyatakan bahwa pelaku memiliki kecenderungan psikopat dan potensi tinggi untuk mengulangi kejahatan bila dibiarkan bebas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana seumur hidup dengan pertimbangan utama adalah menonaktifkan pelaku dari masyarakat agar ia tidak lagi dapat mengancam keselamatan orang lain, atau dalam hal ini adalah restoratif justice. Selanjutnya kita akan membicarakan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice. Kalian mungkin pernah mendengar tentang sistem peradilan pidana tradisional yang biasanya fokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan. Namun ada perdebatan lain yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang disebut restoratif justice. Bagaimana kalau kita coba mengerti lebih jauh tentang hal ini? Dalam keadaan restoratif, bayangkan jika tindakan kejahatan bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi tentang pelanggaran terhadap individu dan hubungannya dalam masyarakat. Apa yang kita dambakan dari proses ini adalah pemulihan dari kerugian yang dialami korban, tanggung jawab dari pihak pelaku, dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita simak contoh kasus berikut. Seorang remaja bernama Andi tertangkap mencoret-coret dinding kampus dengan cat semprot. Alih-alih membawa kasus ini ke pengadilan, pihak kampus dan pihak berwenang sepakat memilih untuk mengadakan konferensi keadilan restoratif. Dalam konferensi tersebut, Andi bertemu langsung dengan pihak korban, dalam hal ini adalah pihak kampus, dan beberapa mahasiswa lainnya yang merasa terganggu dengan perbuatannya. Di sana Andi harus mendengarkan dampak dari tindakan terhadap semua orang dan mengungkapkan alasan melakukan hal itu. Dia juga harus memberikan sumbangsih kepada kampus dengan membersihkan coretan dan menghadiri sesi konseling. Seluruh proses ini dilaksanakan dengan tujuan agar Andi dapat memahami dampak dari perbuatan dan pelaku mendapatkan keadilan serta pemulihan sebagai efek jera. Penutup dalam pertemuan kali ini, kita akan memaparkan efek jera sebagai bentuk tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan penting dari pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Efek jera merupakan bentuk pencegahan baik khusus maupun umum agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat terdorong untuk tidak meniru tindakan melawan hukum. Dalam hal ini, pemidanaan menjadi alat untuk menyadarkan bahwa setiap kejahatan akan membawa konsekuensi nyata. Penjatuhan sanksi yang tegas dan proporsional diharapkan mampu membangun kesadaran hukum, serta menjaga ketertiban dan rasa aman di tengah masyarakat. Contoh kasus, seorang pengendara motor ditangkap karena melakukan balap liar di jalanan yang membahayakan pengguna jalan lain. Polisi tidak hanya menilang, tetapi juga menyita kendaraan pelaku dan mengajukan proses hukum. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kurungan serta kewajiban mengikuti pelatihan keselamatan berlalu lintas. Putusan ini bertujuan menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar ia tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa tindakan yang membahayakan keselamatan umum akan dikenakan sanksi tegas. Efek jera diharapkan akan mengurangi jumlah pelanggaran yang serupa karena memberikan pesan yang kuat bahwa tindakan tersebut akan berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan.
Interaksi slide mendukung, silakan kalian pikirkan bagaimana penerapan konsep tujuan pemidanaan ini dapat berdampak pada masyarakat kita sehari-hari. Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa kalian ceritakan tentang bagaimana aturan dan hukuman membantu menjaga ketertiban. Baik teman-teman mahasiswa, sebagai kesimpulan dari pemaparan materi di atas, tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan atas kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi pelaku, penonaktifan bagi pelaku berbahaya, pemulihan melalui restoratif justice, serta penanaman efek jera. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pemidanaan berfungsi sebagai sarana keadilan yang bersifat menyeluruh, tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan memulihkan harmoni sosial. Nah, semoga pemaparan materi ini bermanfaat dan mudah Anda pahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.